Terus kemudian saya dendam positif bahwa saya akan buktikan saya pengen punya rumah, saya pengen buktikan saya pengen punya mobil dan seterusnya gitu ya. Nah, orang sukses itu berpola, orang gagal pun juga berpola. Jadi jangan dikira orang sukses itu dia nggak nyontek-nyontek. Padahal kalau dipikir orang kaya sesungguhnya itu dia biasa-biasa aja gitu. Karena ngikutin TDW gitu ya, orang-orang yang sukses beneran itu malah dia biasa-biasa aja hidupnya. Tampilannya Biasa aja gitu. Tampilannya biasa, nggak ampe glomar-glomor gitu, biasa aja. Saya bantu bos saya, enggak. Bos kamu bantu kamu supaya kamu juga bertumbuh. Kalau hidup itu harus punya nilai tambah. Apa gunanya dalam hidupan ini kalau kita tidak memberikan nilai tambah? Nilai tambah itu adalah orang yang bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses dan berbakti, diridhoi dan dibimbing oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi Tuhan. Nah, dari peluang itu saya mencari peluangnya, ternyata ada properti murah di Warga Pasar, dari lelang, Cesi, Aida, Novasi, subrogasi. Nah, itu ada lagi tuh. Dimas Dwi Ananto, selamat datang di studio kami. Top. Siapakah beliau? Nah, ini buat sobat Kang Ridwan, ini adalah salah satu guru saya, terutama di bidang properti ya. Tulisan udah jelas nih, namanya ternak properti ya. Nanti kita gali kenapa namanya ternak properti, termasuk apa aja kesibukannya ya kan? Karena ya beliau luar biasa lah. Nanti kita bahas. Ya, gimana Mas Dimas? Sehat? Sehat, kuat, penuh semangat. Ya, itu. Ya itu kalau ikutan trainingnya gitu tuh. Beliau ini guru saya. Saya pernah belajar tuh ya tentang properti ya. Ngomong-ngomong sekarang kesibukannya apa aja sih? Oke. Ya memang kesibukan saya adalah satu sharing tentang materi yang sudah saya praktekkan gitu ya. Dan saya karena belajar sama Pak Tung, ketika ada informasi atau ilmu yang bermanfaat atau informasi apapun yang bermanfaat, kita merasa dosa kalau nggak sharingkan ke orang lain. Nah, karena saya tahu ilmu itu, terus kemudian dulunya ceritanya saya memang nggak punya rumah, kemudian nggak punya mobil gitu ya, saya tinggal di panti sosial yang tidak ada rumah gitu ya. Terus kemudian saya dendam positif bahwa saya akan buktikan saya pengen punya rumah, saya pengen buktikan saya pengen punya mobil dan seterusnya gitu ya. Nah, singkat cerita, habis itu saya belajar dari guru-guru papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai nggak punya papan, ya, gitu ya. Saya belajar kayak gitu. Nah, akhirnya ternyata saya keluar dari zona nyaman, dalam arti tinggal di panti sosial gitu ya. Saya keluar dari zona nyaman, kelihatan sama orang-orang sukses gimana sih polanya. Nah, orang sukses itu berpola, orang gagal pun juga berpola. Nah, kita tinggal nyontek aja polanya, karena kita semua pakai baju nyontek, pakai celana nyontek, pakai topi nyontek, dan seterusnya. Orang sukses itu juga nyontek sama orang sukses juga. Jadi jangan dikira orang sukses itu dia nggak nyontek. Ya minimal sama orang tuanya nyontek. Misalnya, orang tuanya ternyata nggak bisa, ternyata temennya, lingkungannya dia nyontek. Maka itu sangat penting banget kalau kita bergaul dengan siapa jadi loh, misalnya gitu ya. Bergaul dengan orang-orang yang sukses, jadi ikutan sukses minimal seperti itu. Nah, dari situ saya memang aktivitas sekarang saya seminar, kemudian edukasi ke seluruh Indonesia, kemudian di Surabaya, Batam, ya kan, Medan, Sidoarjo, Jogja, dan seterusnya, Semarang dan seterusnya gitu ya. Karena seluruh Indonesia itu juga ada permintaan. Jadi ada suatu IO gitu ya, yang Pak Dimas, kalau Pak Dimas fokusnya cuma di Jakarta doang, kita banyak orang yang bermasalah di luar daerah. Apa masalahnya? Ada yang kelelang gitu ya, ada yang nggak ngerti bagaimana cara dapat properti murah gitu ya. Udah Pak Dimas, bukan masalah duitnya, tapi kita amal jariahnya untuk ke seluruh Indonesia. Oke, saya pikir-pikir gini, ya udahlah saya keluar dan saya ikutin gitu ya. Saya ikutin polanya. Kemudian akhirnya benar, ternyata di daerah itu banyak orang yang bingung dapat properti itu dari mana gitu ya, murah. Kemudian juga properti murah ya, properti murah tuh di bawah harga pasar. Nah, itu banyak orang yang belum paham. Terus kemudian karena saya tahu ilmu itu, ya udah saya sharingkan. Nah, makanya aktivitas saya adalah sharing. Nah, sebelum dari sharing itu, saya memang di tahun 2013 itu saya dulu jadi agen properti. Nah, saya nyontek dulu. Makanya saya dulu jadi agen properti. Jadi nikmatin dulu prosesnya. Kadang tuh kita pengen cepet nampak kaya, pengen cepet kaya gitu loh. Boleh nggak? Kaya apa kaya? Pengen cepet kaya, dan nampak kaya juga. Dengan gitu. dengan cara ya di kelihatan pakai branding gitu ya, pakai topi atau pakai apa yang mahal. Padahal itu beli dari mana? Dan Taman Puring kayak ada apa? Kelihatan nampak kaya. Padahal kalau dipikir orang kaya sesungguhnya itu dia biasa-biasa aja gitu. Dan saya sampai
Saya mikir sampai kayak pakai jam tuh, jam yang agak mahal padahal ya dari Taman Puring ada gitu ya, dari Pasar Luar ada. Nah, singkat cerita, saya bisa nggak kalau sekarang beli jam itu? Bisa, tapi saya jadi pengen karena ngikutin TDW gitu ya, orang-orang yang sukses beneran itu malah dia biasa-biasa aja hidupnya. Tampilannya Biasa aja gitu. Tampilannya biasa, nggak ampe glomor gitu, biasa aja. Akhirnya saya ngikutin aja. Nah, dapat duit sisihkan. Nah, ternyata pola itu saya ikutin sama Pak Tung karena saya dulunya memang mengabdi sama guru gitu ya. Dan pertanyaannya, saya bantu Patung atau Patung bantu saya? Patung bantu saya, bukan saya bantu Patung. Kan kita berpikir gini, apalagi seorang karyawan gitu ya. Oh, saya bantu Patung, oh saya bantu si A. Enggak, dia bantu kamu. Patung bantu saya. Ngedidik. Didik gitu. Kadang kita kan berpikirnya bahwa saya bantu dia. Enggak dong, dia bantu saya. Pertanyaannya tanpa Patung, tanpa saya bisa nggak Patung berdiri? Bisa. Jadi jangan merasa jadi pahlawan, jangan merasa saya misalnya jadi karyawan gitu ya, saya bantu bos saya. Enggak, bos kamu bantu kamu supaya kamu juga bertumbuh. Itu yang benar ya. Jadi saya berpikir bahwa jangan merasa jadi pahlawan, tetapi ternyata saya mengabdi sama beliau. Oke, saling ngebantu lah satu sama lain. Makanya saya harus punya nilai tambah. Saya belajar juga sama beliau tuh, kalau hidup tuh harus punya nilai tambah. Apa gunanya dalam kehidupan ini kalau kita tidak memberikan nilai tambah? Apa hanya sekedar hidup sama nggak sama binatang? Oh, sama gitu ya. Apa yang membedakan kita sama orang lain? Nilai tambah saya apa? Oh, dulu saya misalkan, saya marah-marah. Oh, berarti itu nilai standar. Nilai tambah itu adalah orang yang bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses dan berbakti, diridhoi dan dibimbing oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi Tuhan. Itu saya nyontek banget tuh sama Bapak gitu ya, karena loh kok Pak Dimas kok ikut-ikut sama Pak Tung? Nah iyalah, orang saya dulu ajudannya beliau gitu, jadi nempel-nempel. Mungkin bahasa juga, kata-katanya juga suka sama persis. Bahkan ada peserta seminar gitu yang nanya, Pak kok ngikut-ngikut nyontek sama Pak Tung? Nah iya, orang saya dulu ajudannya yang ngangkat-ngangkat tasnya apa segala macem ya, kadang-kadang nempel. Kenapa? Karena saya bergaul dengan orang-orang yang tepat. Akhirnya saya terus jadi ajudan beliau, kemudian diangkat sebagai GM-nya di TDW Resource. Dari ajudan terus diangkat jadi GM. GM TDW Resource untuk coba deh dipercaya sama beliau gitu ya. Udah jadi GM-nya. Nah, di situ saya belum pernah bekerja di tempat orang lain gitu ya. Belum pernah jadi karyawan gitu. Oh, belum pernah jadi karyawan, baru pertama kali gitu. Jadi niat saya itu memang belajar gitu loh. Belajar sama guru gitu ya. Di satu sisi ya saya belajar lah, udah ibaratnya menurunkan ego. Kadang orang udah jadi pengusaha, jadi karyawan. Itu udah mulai tuh. Hatinya tuh udah mulai, waduh, saya biasa gaji orang segala macam, terus saya jadi karyawan. Nah, itulah yang egonya tuh saya harus turun gunung dulu. Dan justru saya bersyukur ketika jadi seorang karyawan itu ngerasa itu sangat penting dalam kehidupan saya gitu ya. Karena kalau misalkan kita jadi seorang yang jadi bos atau pimpinan, siapa yang mau marahin kita? Nggak ada. Siapa yang mau berani marahin kita? Nggak ada. Siapa yang bisa istri. Istri. Tetap istri gitu. Kita emang jago di perusahaan. Oh, ini sama tim kita. Tapi begitu sama istri ya belum tentu juga gitu ya. Kan betul-betul udah lemah gitu. Ya kan? Kalau kata orang tuh kalau di luar berjaya, kalau di dalam rumah tidak berdaya gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ya intinya belajar sama Patung, terus kemudian dia kasih amanah dan seterusnya ya. Setiap perusahaan tuh punya tantangan masing-masing. Nggak ada yang sempurna. Kadang kita melihat ini ibaratnya nawang sinawang ya. Bahasa itu lihat orang lain tuh enak, ternyata ya sama aja gitu. Lihat perusahaan lain enak, ternyata ya nggak juga sama aja. Kadang hanya memikirkan gajinya besar ya. Ternyata pas di dalamnya ada masalah ini, masalah itu, masalah ini. Nah, value yang harus dilakukan adalah ketika kita berpikir cuma hanya big way-nya apa di perusahaan ini. Hanya memikirkan big way-nya cuma hanya uang ya sudah cukup. Di tempat lain juga ada kayak gitu. Tetapi kalau kita ada namanya grand why. Grand why itu apa sih? Grand why itu bisa memberi manfaat sama orang nggak? Nah, itu saya belajar dari Pak Ari Ginanjar juga, guru saya itu. Jadi dia memberi manfaat? ISQ ya. Kemudian apa sih big why-nya? Ternyata grand why-nya itu adalah kita memberi manfaat. Kerja juga, terus memberi manfaat juga, value juga. Dari situ akhirnya saya merasa happy aja. Dan sekarang aktivitasnya satu memang praktek di lapangan properti, bahas tentang dunia properti khususnya di bawah harga pasar, karena saya mendalami kan properti itu banyak tuh, ada yang developer, kemudian ada yang agen properti, ada kontraktor, ada arsitek dan seterusnya. Saya lebih spesifik lagi, apa tuh dunia aset-aset lelang, CSI, AIDA ya kan, aset-aset novasi,
subrogasi. Nah, itu ada lagi tuh. Udah tahu belum? Subrogasi sama inovasi. Tadi saya belajar gitu ya. Baru dengar saya juga. Itu baru dengar kan. Inovasi ada lagi. Udah diajarin dulu ya? Nah, belum. Ya? Nah, ini ada update baru lagi nih di Ternak Properti ini, namanya inovasi sama subrogasi. Nah, itu panjang nanti dibahas di dalam dunia seminar saya, di workshop saya. Nah, apa itu subrogasi atau inovasi itu ada tambahan lagi. Ya, intinya adalah tetap praktek di lapangan, terus kemudian sharingkan, ya kan? Terus kemudian ya kita memberi manfaat aja. Nah, ketika kita sharing, nah nanti kita akan mendapatkan tambahan lagi. Jadi bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat bagi diri kita sendiri. Jangan berpikir saya dulu, apa manfaat saya? No. Harus memberi manfaat dulu ke tim kita, memberi manfaat dulu ke orang lain, baru ke kita. Win. Win orang lain dulu. Win orang lain, win. Nah, kalau misalkan saya dulu, ya salah. Gitu. Itu Pak, Kang Ridwan. Keren nih, panjang nih ceritanya. Panjang banget gitu loh ya. Pertanyaan panjang. Jadi seru nih, saya nggak terlalu banyak nanya. Iya. Ya. Nah, jadi sekarang kesibukannya lebih banyak di ternak properti. Nah, tadi kan sempat diceritain bahwa masing-masing lebih fokus ke properti yang memang murah. Ya. Kenapa bisa murah tuh? Oke, karena bisa murah? Karena satu orang itu ketika pengen nampak kaya, ya kan, harus menggunakan satu-satunya KPR. Kebanyakan KPR. Okay. Nah, dari KPR itu kadang ya dari income-nya dia kan dibagi tuh buat bayar cicilannya, kan buat bayar KPR kan. Nah, ternyata di situ banyak tuh yang nggak paham tentang masalah utang. Nah, padahal udah jelas tuh kalau kita mau merangin utang dan pakai nggak pas gitu ya, akhirnya dia akan terlilit. Nah, ketika terlilit itu ternyata ada masalah kan. Nah, ternyata ada peluang. Nah, itulah dalam bisnis itu masalah nih. Oke, pasti ada peluangnya apa? Nah, dari peluangnya itu saya mencari peluangnya, ternyata ada properti murah di warga pasar dari lelang, cesi, AIDA, novasi, subrogasi. Nah, itu ada lagi tuh. Jadi itu yang saya mendalami di situ, spesifik di situ lagi gitu ya, karena udah nggak usah. Kalau kita pakai developer butuh waktu 2 tahun minimal. 2 tahun untuk bisa cepat. Ya kan bisa habis. Sedangkan kita nggak usah lama-lama, 2 bulan, sebulan, tergantung kita fokus 2 bulan, sebulan jual lagi. Akan ada member ternak properti ya cuma 1 bulan, ya dia langsung jual lagi dan untungnya 60 juta. Itu ya, tapi ada juga yang setahun 2 tahun baru laku, itu ada juga. Ya, karena kan di mana kita fokus di situ energi mengalir. Karena nggak fokus. Nggak fokus, betul. Di mana energi mengalir di situ tumbuh. Maksudnya apa? Ya kalau kita fokus di bidang itu, ya pasti akan tumbuh tuh. Tapi kalau kita nggak fokus, ada sumbernya ke sini ya kita ya memang hidup kan pilihan ya. Mau fokus kemana, mau kemana itu pilihan. Kadang kita mau lihat orang lain itu hebat, ya pasti dia karena dia fokus. Kayak misalkan Cristiano Ronaldo, kita nggak tahu dia tidurnya berapa jam. Main latihan terus subuh malam segala macam. Nah, itu dia bener-bener dia pasti akan latihan. Sama kalau kita fokus di bidang satu titik, fokuslah di situ. Dan fokus di situ ya udah nikmatin prosesnya. Nah, banyak orang yang nggak sabar untuk ibaratnya nikmatin prosesnya. Ketika nikmatin proses instan ya. Karena kita lihat nih orang-orang hebat pasti 5 tahun sebelumnya, mungkin 3 tahun sebelumnya itu pasti dia berdarah-darah tuh untuk proses. Nah, orang yang nggak tahu itu nggak tahu itu. Misalkan kayak Kang Ridwan nih, saya bikin kayak gini nih, 20.000 subscriber. Tapi kan sebelumnya kan udah persiapan. Nah, persiapan dulu gitu kan. Sama orang-orang yang hebat itu pasti 5 tahun atau 3 tahun atau berapa tahunnya sebelumnya itu dia belajar dulu, habis belajar dulu, terus kemudian sabar, nikmatin prosesnya, ada hasilnya. Maka di ternak properti ya kan, misalnya belajar gitu ya, saya selalu nulis gitu ya. Praktekkan ilmunya, nikmatin prosesnya, terakhir ya masalah, lapor progresnya, terus ternak properti hasilnya. Begitu. Jadi ada 4 quote itu, saya ulangin ya. Yang pertama adalah baca atau praktekkan ilmunya, karena kalau cuman baca dan tahu hebat, ikut training doang gitu, iya, cuma tahu doang hebat, terus apa itu nggak oke. Cuma tahu doang. Makanya timpang pendapatan ada 2 hal. Apa tuh? Timpang pengetahuan sama timpang keberanian. Nah, itu dari guru saya, Mr. Tunggu Sembaringin gitu ya. Nah, 2 hal itu. Kenapa? Oke, kita tahu ilmunya, tapi nggak berani untuk praktek, nggak hasil. Oke, saya praktek berani itu ya, tapi nggak tahu ilmunya. Ya kebakaran jenggot, tapi akhirnya apa? Banyak yang pada ya hancur-hancuran gitu, rugi dan seterusnya. Maka harus ada 2 hal, ilmu dan praktek.
Nah, Jadi belajar dulu ilmunya, baru praktekin gitu. Ilmu itu kan berarti dari pengalaman Mas Dimas Iya. dan lain-lain lah Dan ya. lain-lain gitu. Dikumpulkan, disaringkan. Jadi kita nggak perlu berdarah-darah dulu. Iya, nggak perlu misalkan Kang Ridwan nggak perlu lah capek harus berdarah-darah dapat ilmu dari saya. Makanya kadang gini, orang tuh masih hitung-hitungan nama ilmu. Nggak boleh hitung-hitungan nama ilmu. Ilmu penting. Kita ngambil pengalaman dari orang lain aja. Oh, ini gini ini kita beli pengalaman orang lain. Dengan angka sekian kita beli, ibaratnya dia masa 5 tahun untuk masalah ini. Nggak usah hitung-hitungan. Kadang tuh kita apakah jamin saya belajar ini sukses? Saya tanya, apakah menjamin kamu lulus kuliah, kamu sukses? Ya. Nggak ada yang menjamin. Tetapi lingkunganlah dan big why-nya apa? Nah, big why-nya ini yang sangat penting. Maksudnya, oke Pak, ditanya, kamu pengen punya rumah? Iya, rumah berapa? Pengen punya duit? Iya, punya duit berapa? 500 juta. Terus, ya pengen buat apa? Ya pengen punya duit aja. 500 juta. Nggak ada alasan. Nggak. Tapi kalau saya punya 500 juta untuk apa? Mumpung orang tua saya masih hidup. Mumpung orang-orang yang saya cintai masih hidup. Saya pengen beli properti dan orang tua saya ngerasain, wah, indah ya rumah ini. Terima kasih ya nak, kamu udah bisa ini belikan mama atau bapak untuk bisa punya rumah. Nah, itu keren. Ya. Tapi kalau misalkan nggak ada alasannya, nggak akan terjadi. Karena why itu yang faktor yang memotivasi seseorang ya untuk bisa bergerak. Betul. Termasuk kan kayak orang bikin konten ya. Mungkin banyak orang yang nggak mau tampil di publik ya. Tapi karena satu dan lain hal ya, termasuk saya gitu kan, ada big why kenapa kita mau turun ke dunia itu. Termasuk banyak hal ya dalam hidup ya. Why itu paling penting ya. Why paling penting. Big why-nya, grand why-nya apa? Oh grand, oke. Purpose life-nya apa? Apa nih tujuan hidup saya? Buat apa saya begini-gini? Kayak misalkan kemarin, saya kapan keluar daerah. Pas dihitung-hitung, bagi hasil saya iprit. Misalnya gitu ya. Terus saya kebalik lagi. Loh, saya apakah duit atau enggak? Yang dicarinya. Yang dicari apa? Oh, bukan sekedar duit. Oh, ternyata saya memberi manfaat ke daerah-daerah. Daerah gitu, ke seluruh Indonesia, saking luasnya, ke Medan gitu, ke Batam. Sempat ngajar ke sana. Sampai ke Medan saya pertama kali ke Medan dan pertama kali workshop di sana. Jadi sampai ke Medan, ke Batam, kemudian ke Makassar, kemudian ke Sidoarjo, Semarang, Jogja. Makanya saking banyak seluruh Indonesia, alhamdulillah gitu. Jadi kalau dikumpulin ya bisa jadi satu partai. Enggak, di satu partai gitu. Enggak. Jadi ya saya purpose life-nya adalah memberi manfaat banyak orang. Ya mungkin sekarang ini ya one thing, ketika misalkan kita dapat seminar ya cuman hanya seminar terus kemudian apa manfaatnya? Memberi manfaat. Saya senang gini, senang ya, terima kasih Pak Dimas, ilmunya bermanfaat ya, ini di wilayah saya di Pekanbaru misalkan gitu. Akhirnya kayak contohnya Pak Fandi gitu, sudah mulai ke-6 jual beli properti lagi. Terus kemudian di Surabaya ada Dokter Brilian, ke-7 selama setahun. Ya kan, ke-7 itu apakah itu kesenangan batin sendiri? Berarti hidup saya bermanfaat. Bless gitu, bless bener-bener ya bless banget gitu, dan itu bermanfaat banget dan hati saya sudah. Berarti memberi manfaat. Ya siapa tahu kan, hidup kan kita maksimal berapa sih umurnya? Mungkin 65, 70 tahun gitu ya. Ketika legacy apa yang kita buat Indonesia, buat orang lain gitu ya. Nah, kalau kita tidak ada membuat legacy, ya buat apa kita hidup? Hanya sekedar hidup saja gitu. Itu Pak Ridwan. Jadi sebetulnya kalau bicara ternak properti ya, kita lebih ke bicara properti yang murah karena beli asetnya itu di bawah harga pasar. Yes. Dan ini kan termasuk salah satu solusi untuk orang yang mau bebas riba ya. Yes. Transaksi tanpa melalui pakai bunga lah ibaratnya gitu ya. Seperti itu ya. Kebanyakan dari ininya. Nah, kalau kok bisa jadi ternak properti, emang dulu perjalanannya kayak gimana? Di awal, saya ulangi lagi, tadi di awal memang saya tinggal di panti sosial. Maksudnya tinggal di panti? Panti sosial, bapak saya memang kerja di situ. Departemen Kementerian Sosial. Pak Dimas tinggal di panti juga? Pantinya gitu loh, tidur sama anak-anak panti juga gitu loh. Ada tidur anak panti juga gitu ya, terus. Tapi ada bapak kan? Ada bapak saya ibaratnya di situ. Nah, karena teman-teman saya anak panti ada asrama sebutannya, saya sempat tidur juga di satu asrama itu gitu loh. Tapi di rumah kita ada rumah khusus untuk ibaratnya rumah dinas panti. Tapi waktu saya SD SMP gitu ya, main-main anak panti, saya tidur di asrama tuh. Bahkan saya makan di dapur umum.
Bareng-bareng lah. Bareng-bareng makan di dapur umum. Ya, makan di dapur umum bareng-bareng sama anak panti gitu ya. Kemudian makan siang bareng gitu. Terus kemudian habis itu ya karena ya orang tua saya fokus kerja di kantornya, ya udah saya numpang makan. Numpang makan, saya ingat sama Bo gitu, Bo, makan Bo, ya makan apa? Yuk makan. Ya udah, karena makan, karena ditinggal kan orang tua, maksudnya kerja gitu. Terus saya makan di situ. Nah, terus kemudian kok gini amat ya gitu, orang tua saya kok nggak punya rumah ya. Terus kemudian itu ya? iya, Oh, karena dinas, rumah dinas, nggak punya rumah sendiri gitu. Terus kemudian ibu saya juga nggak punya, jadi ya terus kemudian sampai nggak punya mobil juga nggak punya, motor pun motor kantor. Nah, coba motor pun motor kantor, bayangin. Nah, dari situ lulus SMA, sampai lulus SMA pun nggak bisa bayar kuliah di SCT Telkom. Kuliah di SCT Telkom. Nah, jadi diterima nih SCT Telkom, ada dua kampus yang terima. Itu SCT Telkom, terus kemudian SCT PLN. Jadi teknik. Kata orang-orang di Telkom itu atau teknik itu pasti langsung kerja. Langsung aja dong, lulus itu dikala dinas. Ternyata enggak juga. Nah, saya datang ke Bandung, berangkat ke Bandung untuk daftar ulang karena diterima gitu. Pas daftar ulang ke sana naik bus, dulu tuh nggak ada Cipularang, jadi lewat tol Puncak waktu itu 6 jam sampai muntah-muntah saya gitu ya. Waduh, nggak kuat gini-gini. Begitu nyampe daftar ulang, tanya berapa bayarnya? 15 juta. Saya tanya, Pak, ada nggak 15? Ya udah, nanti Bapak pinjam koperasi. Pinjam koperasi dulu, sampai pinjam koperasi terus kemudian nggak pegang uang. karena nggak punya uang. Iya kan, karena hanya buat makan, gajinya buat makan gitu, terus kemudian buat kehidupan sehari-hari. Nah, terus kemudian saya bilang, Pak, besoknya saya mikir, Pak, ya udah nanti saya mikir belum belajar sekolah, kuliah, kemudian makan, kos dan seterusnya. Ya udah pas begitu masuk, Pak, udah mendingan di Jakarta aja, di SCT Telkom. SCT PLN. Akhirnya di Durek Sambi di Jakarta. Nah, itu cuma bayar kurang lebih 6 juta atau 3 juta gitu. Lebih murah. Nah, lebih murah lah ibaratnya gitu. Oke, ada tabungan, set boleh. Nah, saya masuk tuh 1 semester. Oh, jadi di SCT PLN gitu ya? Enggak. PLN ya, okay. PLN saya masuk 1 semester. Nah, terus di dalam kelas gitu ya, Lolo ini apa nih gitu ya. Ini tobat, ini makanan apa? Kalkulus, fisika, matematika, ini apaan ini? Saya tanya kanan kiri, lulusan apa? IPA. Oh, IPA. Terus ada IPS ya ada. Tapi sedikit gitu. Oh, terus saya bilang, wah, saya IPS sendiri nih, ibaratnya gitu. IPS. Terus saya, wah, ini IPA. Oh, saya ngerti. Oh, maksudnya IPS itu apa sih? Ikatan Pengusaha Sukses. Jadi IPS gitu ya. Jadi, berarti biasanya nggak cocok nih. Saya ngomong sama ini saya, Pak, saya nggak kuat nih, gini-gini daripada tersiksa. Ya udah, kalau gitu mundurlah 1 semester, turun, maksudnya keluar lah. Semester depan ujian lagi gitu. Nah, singkat cerita, begitu saya 1 semester, saya belajar tuh tentang buat masuk STAN. Nggak lolos juga. Masuk UI lolos, tapi D3 komunikasi broadcasting. Diterima. Nah, diterima, saya nggak ngambil. Saya ngambil itu. Saya cari 5 kampus terbaik di Jakarta. UPH, Untar, kemudian BINUS, Atmajaya, sama terakhir Trisakti. Nah, akhirnya Trisakti lah nih, saya datangin ke Trisakti, terus kemudian di Trisakti daftar ulang, nanya gitu, bukan daftar ulang, nanya berapa bayarnya? 35 juta. Lebih ngaco lagi, 35 juta, apaan gitu. Terus kemudian, tapi saya orangnya nggak mau nyerah. Nah, saya selalu ada 3 kata yang selalu saya kasih tahu ke teman-teman. Kalau kita, maaf dipotong, emang dari awal udah punya mental tidak menyerah ya? Tidak menyerah. Oke. Ada 3 hal, supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Udah dari dulu udah tahu ini gitu? Iya, supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Oke. Oh, pokoknya cari cara. Gimana caranya? Oke, 35 juta, apakah saya pinjam dulu sama rekam, saudara, segala macam. Oke, terus kemudian, udah, terus kemudian datang lagi besok, tanya, loh, kamu yang kemarin daftar? Iya, Pak, saya lagi cari kelas, nggak ada yang lebih murah lagi. D3 pajak nggak apa-apa deh. Gitu ya. Padahal itu 3 pajak tuh kurang lebih 10 juta atau 12 juta kalau salah. Wah, terus saya tanya sama saudara saya, Tante, gini gimana? Saya diterima di UI, saya diterima juga di UIN. Nah, kalau di UIN kamu ngaji. Gitu ya. Banyak ngaji gitu. Saya ngelihat kamu nggak terlalu di situ, kamu suka bergaul. Oke, terus kemudian coba deh cari lagi di Trisakti. Oke, datang lagi. Kamu kenapa? Kok tadi kemarin saya datang ke sini, terus kenapa belum saya nyari yang lebih. Oh, ada nih, baru buka kelas malam. Kelas malam. Nah, kelas malam lah. Tanya, tak berapa? 950.000. Tanpa ada SPP. Murah banget. Murah banget. 950.000.
sebulan kali 4 tahun. Dan itu konsisten terus. Nah, akhirnya terus kemudian Pak, ini bener sebenarnya. Iya, bener. Langsung dia pertama kali itu kelas malam dibuka. Oh, jurusan akuntansi. Okay. Nah, terus dibuka, terus saya telepon, Pak, ini gini, oh yaudah masuk aja. Nah, masuk, kemudian saya baru, terus teman-teman komplek panti tahu, wah, kok anaknya bapak saya kan Pak Pram, kok bisa masuk di Trisakti, kan urusannya menengah ke atas kan, mahal, gini-gini, mindsetnya orang mahal gini, wah hebat banget nih Pak Pram nih bisa kuliahan anaknya begini-gini dan seterusnya. Nah, saya tuh ke kampus itu naik batas 6. Kamu rambutan, Grogol. Batas 6A atau batas 6 waktu itu. Jadi pulang balik tuh naik bus, naik segala macam gitu ya. Nah, naik bus, terus kemudian akhirnya ya sudah, saya kadang naik motor, kadang naik bus gitu kan. Kayak gitu. Saya kan kuliah nih. Nah, keluarnya malam. Nah, paginya itu bingung nih mau ngapain ya lo ya. Saya nggak mau kerugi lah. Saya harus aktif organisasi. Ke BEM, ke Presma, dan seterusnya saya aktif. Nah, terus kemudian sambil menunggu itu, kan, ini kan kelas malam, tapi aktif siang masih bisa? Masih bisa. Nah, akhirnya saya buka apa begitu? Buka namanya usaha travel. Oh, udah usaha travel. Zaman dulu tuh tidak ada agen properti kayak Traveloka. Jadi tuh agen travel tapi sendiri. Nah, pada waktu itu agen travel itu saya ingat banget itu pertama kali saya jual tiket pesawat sekali klik doang, 600.000 untungnya. Lah, ini enak banget 600.000 sekali untungnya. Ya udah, akhirnya saya buka agen tiket pesawat. Ya, update status gitu tiket pesawat. Dulu BBM, mana BBM kan? Ayo mau beli tiket pesawat. Nah, dulu itu agen properti itu pada nakal-nakal. Maksudnya nakal-nakal tuh harganya di up sama dia. Di upnya 100.000, 50.000, bahkan 200.000 satu tiketnya. Kali 3 orang, 4 orang ya tinggal kali aja. Per hari? Iya, ya ada 600.000 per hari. Iya, per hari kayak kan gitu-gitu. Iya, makanya kan lumayan. Nah, dari situ saya bisa bayar kuliah, dan bayar udah sendiri. Udah sendiri, ya. Udah sendiri. Orang tua nggak, ya bantu-bantu aja, tapi 80-90% saya. Dia cuma bantu kayak bensin atau apa gitu-gitu. Nah, jadi udah mulai sendiri segala macam. Nah, ikut. Nah, terus kemudian wah, ada apa nih seminar ya Mr. Tunggu Semaringin dan seterusnya. Jadi gitu. Dari saat kuliah. Dari saat kuliah. Sudah ikutan patung atau setelah kuliah? Setelah kuliah. Setelah kuliah, ya segala macam. Terus ikutan seminar patung. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi habis itu saya jadi agen properti, diajak. Oh, pengen deh jadi agen properti, gimana? Setelah ikutan patung atau sebelum? Sebelum. Oh, sebelum saya udah ikut jadi agen properti dulu. Jadi agen properti dulu Century 21 gitu ya. Nah, terus kemudian itu juga tantangan juga, dan itu panjang banget sih. Makanya ya udahlah, karena pas di properti, ya udah saya mau belajar properti, agen properti, jualin gitu ya. Saya bisa jualin ini dan komisi juga lumayan. Sampai saya bisa sampai umroh gitu ya. Saya ngomong bisa umroh gara-gara saya jadi agen properti. Gitu, Pak Riwan. Nah, menarik buat saya. Iya. Sebelumnya kenal dengan patung nggak? Sebelum ikutan seminar? Sebelum enggak kan? Enggak. Nah, itu kok bisa nempel? Bisa kasih tahu gak nih tipsnya nih buat Sobat Kang Ridwan? Ya kan, maksudnya kan patung nih orang hebat. Ya, di Indonesia salah satu orang yang disegani lah. Ya. Nah, itu gimana caranya seseorang nih yang nggak kenal tiba-tiba bisa nempel? Kan ibarat tadi Mas cerita bahwa bukan saya membantu patung, tapi patung bantu saya. Kan itu mindsetnya berpikir seperti itu. Nah, tapi untuk bisa nempel itu ada tipsnya nggak? Supaya mau nempel gitu ya. Nah, ini tips bagaimana kita mau orang kaya bergaul sama kita. Ada 4 hal kenapa orang kaya itu paling males bergaul sama orang biasa. Paling males dulu nih. Paling males nih, ya kan? Paling males sama bergaul sama orang-orang yang miskin, orang biasa gitu. Yang pertama, orang kaya paling males minta sumbangan. Sumbang dong Pak, sumbang duit dong Pak. Yang kedua, minta pinjaman. Pinjam duit dong. Yang ketiga, minta kerjaan. Untuk kerjaan dong, saya mau kerja nih, minta kerjaan dong, gini-gini. Yang paling males. Yang keempat, lebih parah lagi. Sumbangan, kerjaan, pinjaman, tiga-tiga diambil semua. Oh, gitu. Itu borong. Itu dong, orang malas, ya kan? Nah, lalu solusi dengan cara I will help you. Bantu dulu kepentingan orang susah. Saya akan bantu kamu. Yes. Bantu dulu kepentingan kamu tanpa hitungan. Loh, saya bantu beliau itu 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya kadang setahun itu udah mulai pingsan-pingsan nih. Pingsan dalam arti kan saya kan nggak digaji pada waktu 1 tahun pertama. Nggak digaji. Udah nikah belum saat itu? Udah nikah. Udah nikah, nggak digaji. Itu gimana itu? Tantangan banget kan? Dapurnya gimana? Dapurnya ini udah mulai gebul tuh. Tapi memang sebelum-sebelumnya saya ada tabungan gitu ya. Terus, nah orang kaya tuh akan melihat dulu dia tuh tulus atau tidak. Dia tuh akan dia hitung-hitungan atau tidak.
Orang Emang kaya dari awal saya mau bantu tanpa digaji udah ngomong. silakan tanya bapak kalau nggak percaya. Pak, saya nggak, pertama ada Pak Diki gitu ya, Ya, untuk Pak Diki. bantu gitu ya. Pak Dimas, saya butuh apa? Patung butuh ajudan nih. Oh gitu ya, saya masukin anggota karena TNI Polri, saya punya rekanan gitu ya. Bukan ini. Nah, terus ternyata masih belum tuh. Terus masih, saya tanya, Pak masih nggak gini ajudan gini. Masih. Dimas mau nggak gini? Ya udah dah, saya dengan senang hati gitu. Langsung datengin sana. Sehari 2 hari ya mungkin oke nempel. Nanti pas kedua berapa kali pertemuan gitu, Pak gini deh Pak, saya nggak usah digaji, saya bos support bapak aja. Nah terus dapetnya gimana? Nah orang kaya tuh akan melihat dulu, ketika misalnya dapatnya dari mana, dapat bonus-bonus lainnya. Saya ngerjain ini, chip target, ini bonus buat kamu. Menurut saya, dugaan saya adalah itu yang rapelan saya. Ya, bonus itu rapelan saya ketika saya nggak digaji itu. Tapi kan beda antara gaji sama bonus, beda dong. Nah, kalau bonusnya kan sebulan harus bayar. Jadi enggak berapa kali dia chief target saya begini-gini ini bantu beliau gitu ya. Nah, dia melihat challenge nih, ya challenge tambahan. Nah, begitu di bulan ke berapa ya? Ya hampir setahunan gitu ya. Terus kemudian ada yang harus di reshuffle gitu ya untuk di TD resource-nya. Saya dipercaya, udahlah Pak Dimas coba di sana gitu. Karena untuk masuk ke dia kan memang susah. Banyak sekali orang yang menempel beliau, tapi ya Patung masih nanti dulu karena lihat dulu orangnya karakter gimana. Ya alhamdulillah saya diterima sama beliau untuk jadi ikut nempel dan seterusnya. Jadilah GM-nya, belajar. Nah, di situ punya tantangan masing-masing. Kecepot, semua ada masalah, salah mulu. Bahkan saya udah gak kuat saya gitu karena banyak tantangan lainnya gitu. Nah, dalam kehidupan ternyata ilmu memberi arti. Tertekan atau tertantang? Tertekan atau tertantang? Iya. Kepepet ya, jadi yang Kepepet, tertekan tuh ya. tertekan atau tertantang. Ketika misalnya ada masalah gini, terus kita wah tertekan banget nih saya nih, merasa begini, merasa begitu, wah begini, drama dan seterusnya. Ternyata yang pimpinan saya gitu ya, saya berterima kasih kepada Pak Diki, kemudian Pak Stefanus gitu ya, yang support saya untuk memotivasi. Lanjutkan, Pak Dimas bisa, pasti bisa, gini bisa, ayo lagi, maju lagi. Udah mulai pingsan. Kenapa ya? Pasti ganti pemimpin, ganti juga ya perbedaan kebijakan dan seterusnya. Dan ada orang nggak senang. Oh ternyata hidup itu ya nggak ada yang semuanya senang sama orang. Nah ternyata ada plus minusnya gitu. Pemimpin ini biasanya gini, pemimpin ini positifnya gini. Ya sudah, nikmatin aja. Ya kan, kalau kita sebagai orang yang bijaksana, ketika pemimpin oke, apa tindakan saya atas kekurangannya dia, apa yang harus saya bisa isi. Nah kayak misalkan apa namanya tuh, kita matiin lampu, tik, bunyinya apa? Tik. Nah, klik kan. Nah ketika kita mencari klik, kita aja klik, apapun tuh harus klik. Kayak misalkan rumah tangga, kliknya apa? Kita kadang suka ribut satu sama lain, tapi ujungnya kliknya apa? Saling mengisi kekosongan ya. Jadi artinya kalau kita punya atasan yang memang tidak sesuai harapan kita lah, misalnya kita melihat di sisi mana kita bisa bantu. Supportnya gitu. Jadi jangan menyalahkan. Kalau menyalahkan orang biasa. Jadi jangan nyalain atasan. Orang atasan berarti orang biasa. Orang biasa. Kalau kita nyalahin, hobinya nyalahin orang lain, itu orang biasa. Sekarang pertanyaan ada orang ada kekurangan. Oke, kekurangan dia. Oke, misalkan suka terlambat, ya kan? Kita mau, kamu jangan terlambat dong, gini, misalkan marahin. Terus balik, apa yang bisa saya bantu supaya besok kamu nggak terlambat? Jadi bukan menyalahkan, tapi bantu kepentingan dia supaya dia tuh berubah. Sama kayak gini, tuh ngapain sih ngurusin? Kita kan ada namanya grup peka monitor lapor. Peka monitor lapor. Oke. Nah, grup timbangan. Sampai timbangan pun orang tuh diperhatiin sama Pak Tung. Oh ya, Pak Tung memperhatikan orang lain. Karena ada dulu karyawannya Pak Tung gitu ya, beratnya sampai 100 kalau nggak salah gitu ya, meninggal. Terus dia merasa berdosa. Karena kenapa dulu saya nggak bantu dia supaya berat badannya turun. Saking pekanya seperti itu. Jadi bilang dia peka, saya harus juga peka sama beliau. Ke tim itu semua tim diperhatikan. Sampai ada challenge-nya, kita ada challenge-nya. Nah, challenge-nya dengan cara apa? Manusia itu selalu mencari nikmat, menghindari sengsara. Ketika misalkan, Pak, saya pengen berhenti. Misalkan pengen berhenti ngerokok gitu. Oke, berhenti rokok dengan cara apa? Saya susah, Pak. Mindset kamu. Saya mau tanya sini, bisa nggak? Kalau kamu, misalnya gini ya, kamu nih duit nih, 2 miliar depan muka kamu. Tapi dalam waktu 6 bulan, kamu berhenti rokok. Bisa nggak? Bisa. Diusaha-usahakan.
Oh, saya nggak bisa. Wah, Wah, dapat duit 2 miliar di depan. Tapi kalau misalkan kamu ngerokok, ya kamu ngerokok, terus kemudian gagal, ya kamu akan denda sini 5 juta ke saya. Ya, ada Orang pasti akan sengsara juga. Nah, itulah sangat-sangat banyak penting. Nikmat sengsaranya harus dibikin itu. Sama dalam kehidupan, dalam bisnis, apa nikmatnya, sengsaranya apa? Sama dalam bekerja juga kan, manis dan ribet. Iya, manis mana sama ribet apa? Gitu, Pak Ridwan. Wah, panjang sebenarnya kalau menceritakan ini, seru banget. Nah, oke, ini kita lanjut ya. Ya. Nah, dari nempel patung ini gimana ceritanya jadi punya kemampuan Ya. untuk membeli aset-aset lelang? Kan nggak tiba-tiba nongol kan? Itu gimana ceritanya tuh perjalanan? Ya, ceritanya gini, karena saya dipercaya sama teman-teman yang track record lagi gitu ya. Misalkan, oh duitnya nggak ada nih. Ada yang bilang, Pak, butuh modal. Gaji UMR gimana caranya bisa modal? Enggak. Yang paling penting adalah bukan duitnya dulu, tapi ilmunya dulu. Karena saya tahu ilmunya, akhirnya saya bisa, ini loh ada properti bagus, mau nggak ikutan? Nih, ayo sama-sama bagi hasil, udah beres. Ada yang bilang, Pak, butuh modal, Pak. Ya, modal itu modal ilmu dulu pertama. Maka ketika kita, satu, modalnya nggak ada, terus yang kedua, nggak ada ilmunya, ya buat apa kamu hidup? Kalau ilmunya nggak ada, modalnya nggak ada, ya harus ada yang kamu harus dapetin dulu. Ya, berarti ilmunya dulu. Nah, ilmunya dulu didapetin, tahu dulu cara-cara, cari cara. Akhirnya kamu dapat ilmu ini tanpa modal pun bisa. Dan ada duit ya. Contoh, waktu tahun 2000 berapa? Mungkin 15 kali ya, tulis saya di Pandangan Sekolah Properti. 25 juta dari mana duit saya? Nggak punya duit. Nggak punya duit, 25 juta dari mana? Dia bilang, saya kayak gitu lagi mindsetnya, supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Ya, orang kaya, dia punya banyak waktu. Dia punya banyak uang, tapi nggak punya waktu. Betul. Saya ngomong, Pak, patung nih, ke patung. bukan, ada orang lain. Pak, ini saya mau belajar. Oh, belajar apa? Properti. Kemarin saya dari Pandangan Sekolah Properti, Pak. Oke, bagus, Pak. Namanya Elang Gumilang dan seterusnya. Anak muda, Pak, dia bisa punya proyeksi dan seterusnya. Dia belajar di sini, Pak, Pandangan Sekolah Properti. Oh, gitu, ya. Terus kemudian, bagus, Pak. Kita pengen nanti kita praktek bareng ya. Praktek bareng ya nanti berdua, gini. Oh, iya gitu, oke. Pak, tapi mohon maaf, Pak. Ini ada biaya untuk sekolahnya, Pak. Apakah berkenan, Pak? Untuk ibaratnya disupport, Pak, gitu. Oh, dengan senang hati. Orang kaya seneng ketika ada orang yang mau sekolah. Tapi orang kaya paling males ketika suruh bayar utang. Jadi nggak usah khawatir ketika kita datengin ke orang kaya atau orang sukses. Pak, saya mau belajar sungguh-sungguh. Pak, boleh nggak support untuk belajar ini, bayar ini? Pegang omongan saya, pasti disupport. Jadi lebih suka ngasih orang untuk sekolah. Kail ya, pancingan. Pancingan, iya. Daripada ngasih ikannya. Ngasih ikannya, betul. Silakan cek buktinya. Contoh lagi, loh, ternyata sama ceritanya saya. Dulu patung mau ke Anthony Robin, itu ke Kolombia dulu. Maksudnya orang yang punya Kolombia, furniture. Nggak punya duit. Nggak punya duit. Untuk ke tahun 2000, beliau itu ke Anthony Robin bayar kalau nggak salah 200-an ya, 200 juta. Gede banget pada waktu itu. Di Amerika kan? Di Amerika, dia jual tanahnya masih belum cukup. Di tahun 2000-an dia bayar 200 atau 250 juta gitu pada waktu itu. Itu juga masih kurang duitnya. Akhirnya dia pinjem tuh. Ceritanya ke Kolombia itu. Ya, terus pinjam untuk bayar seminar di sana, Anthony Robin. Nah, ketika investasi leher ke atas, tahu ilmu itu, praktekin, boom, berubah berkali-kali lipat income-nya. Udah dibalikin bisa. Dan akhirnya sekarang, makanya ketika kita lihat orang sukses, oh ternyata tuh ada polanya. Oh sama, polanya begini. Dan dia berani untuk bayar mahal. Ketika ada orang ikut seminar, masih hitung-hitungan sama ilmu, ya udah, hidup kita tuh begitu-itu aja. Kalau kita nggak upgrade diri, ilmu baru. Itu sangat banyak penting. Makanya, saya mungkin ada keluarga nih ya. Keluarga saya, dia malas belajar. Dia keluarga ya. Ya, jadi saya ngelihat nih, oh malas belajar, malas hidupnya gimana? Gitu-gitu aja. Itu income-nya gimana? Gitu-gitu aja. Kehidupannya gimana? Ya gitu-gitu aja. Ketika dia orang yang mau belajar, mau sungguh-sungguh, oh ternyata beda. Dia harus meningkatkan diri. Saya ngeliat kan polanya kan gitu kan. Nah ternyata sama. Oh, orang-orang hebat itu harus belajar terus. Nggak berhenti. Kalau berhenti, maka income kamu juga berhenti. Gitu. Gitu, kan Ridwan. Top Marco top. Keren nih. Marco Jos. Ini kan secara tidak langsung
yang disampaikan ini kan ilmunya yang dari patung juga kan? Iya, iya. Karena udah nempel dengan Nempel. patung lama banget ya Iya. gitu. Termasuk tahu ya kebiasaan-kebiasaan orang kaya seperti apa. Oh, iya. Kalau pagi ya, Pak Dimas ngapain aja sih? Punya kebiasaan yang Oke, pagi ngapain aja? Hmm. Nah, biasanya tuh kalau saya mau pagi atau malam nih? Ya, Kebiasaan boleh. ada orang punya kebiasaan Boleh, boleh. pagi, ada yang malam kan? Iya. Kalau pagi tuh saya biasanya tidur tuh jam 9 jam 10 malam. Oke. Maksimal. Bangun tuh jam 4. Oke. Kebiasaan. Jam 4, jam 5. ya berarti ya. Iya, jam 4 atau jam 5 lah saya bangun. Nah, bangun terus kemudian kadang saya buka WA memang terus kemudian saya nonton YouTube. Nonton YouTube, kemudian saya belajar baca gitu ya, baca terus jam-jam setengah 6 tuh saya exercise, olahraga. Nah, olahraganya itu kadang kan olahraganya bingung ya. Saya buka YouTube aja aerobik sendiri. Gitu-gitu ya, saya urus sendiri. Wah. Habis itu ya udah, keringetan ya udah, habis itu baru aktivitas kerja. Jadi terus nulis. Nah, biasanya malam itu, nah ini contohnya nih, malam itu orang biasa tuh selalu harus tidur. Harusnya gimana? Besok bagaimana ya? Bukan bagaimana besok. Jadi disiapkan. Disiapkan dulu. Tulis. Besok bagaimana ya? Bukan bagaimana besok deh. Kalau bagaimana besok ya gitu-gitu aja hidupnya. Tapi kalau besok bagaimana, tulis dulu. Tulis. Ada berbagai macam ketika saya nulis tercapai adanya gitu ya. Kayak misalkan saya tinggal di mana, kemudian saya istrinya gimana, karakter dan seterusnya. Dapat kok gitu, sesuai. Tapi ada juga yang enggak, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi nulis aja, mumpung gratis. Dan saya ngeliat pola-pola orang sukses itu ternyata sama, nulis aja udah. Nulis saya pengen begini, nulis Jurnal ya berarti ya? Jurnal, manifestasi manifest gitu ya. Manifest. Ya manifest gitu, bikin gini tulis, udah mumpung masih gratis kok, santai aja gitu. Makanya di workshop saya kan di akhir tuh ada tuh tulis dari angka 1 sampai 100. Kamu umur berapa akan dapat ini gini dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau patung sendiri kan udah lama ya. Ya. Biasa patung kebiasaannya apa tuh? Kepo aja nih. Kepo aja. Saya kan belum Iya. nanya ke patung nih. Iya. Nah, beliau yang tahu aja, yang tahu. Ya, yang tahu aja ya, beliau itu selalu baca buku lah. Selalu baca buku dan hebatnya beliau tuh baca buku sharing. Ketika sharing, nah saya belajar dari beliau tuh namanya temen praksher. Catat ya, temen ketika baca buku. Banyak orang yang baca buku baru mata ngantuk. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa maksudnya, big why-nya apa, manfaatnya. Jadi temen praksher apa tuh? Satu, temukan dulu manfaatnya. Manfaatnya apa? Singkatan dan praksher. Iya. Terus. Temen praksher, temukan dulu manfaatnya. Yang kedua adalah mencatat. Ya, mencatat. Yang ketiga adalah praktekkan. Praktekkan dulu. Baru itu sharingkan. Teman praksher. Jadi kalau misalkan kita sekedar buku terus nggak ada manfaatnya, nggak ada big why-nya, udah ngantuk. Iya. Ada omong kosong, Pak. Saya baca buku omong kosong. Misalnya, Pak, saya baca buku ngantuk, Pak. Oke lah, coba buka buku-buku Blue. Ngantuk gak? Enggak lah gitu loh ya. Film tergantung kan kita manfaatnya apa nih. Pengen seru nih misalkan gitu. Ngantuk gak? Ya enggak lah, itu kadang big why-nya apa? Nanti ditit ya. Tit gitu ya, aduh ya itu. Ya oke, yuk. Lanjut. Nah itu, nah ini oke lanjut. Terus kemudian tadi sampai di mana? Ya kebiasaan tadi baru kebiasaan. baca buku. Oke, teman baca buku. praksher. Habis baca buku ya sharing kita ke tim gitu ya. Saya habis sharing ya baru ya aktivitas lainnya lah. Dia meeting sama para perusahaan lainnya. Gitu, habis itu seminar. Udah gitu aja sih. Setahu saya gitu ya. Dan sebenarnya banyak, tapi kan saya nggak sampai detail banget gitu. Ya. Terus kalau Pak Dimas sendiri sudah sampai di level ini ya? Ya. Sekarang kita kan orang tuh manusia tuh tumbuh ya, belajar terus. Apa yang dilakukan Pak Dimas untuk tumbuh dan terus berkembang? Satu adalah kita harus perubahan itu pasti. Dan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Uang itu berubah. Itu harus kita ikutin aja perkembangan zaman. Jangan berhenti. Karena kalau berhenti, ya udah berhenti juga income kita. Karena ya manusia itu tidak ada yang rasa puas gitu ya. Jadi harus terus ikutin perkembangan zaman dan ikutin polanya. Kita ikutin pola jadi inspirasi, praktekan. Inspirasi, praktekan. Udah. Sama faktor lingkungan. Gak ada orang yang di dalam hidup kita tuh gak ada yang gak suka. Pasti ada aja yang gak suka. Damai-damai aja. Saya belajar dari orang-orang misalnya gak suka sama kita, biarin. Kita doakan gitu ya, semoga kamu lebih sukses lagi, lebih hebat lagi dan seterusnya. Makanya doakan aja.
Jadi ya itulah intinya. Kalau gak suka biarin aja Biarin ya. aja. Haters itu nggak aneh ya. Nggak ada, pasti ada aja. Wah, jualan seminar, jualan ludah apa ya, nggak apa-apa juga. Kenapa emang? Biarkan saja, ya kan? Atau jualan apa, kontennya biarin. Kenapa emang? Memberi manfaat gitu. Makanya saya belajar sama beliau juga karena apapun produk, kalau misalkan merasa dia untung atau memang bermanfaat bagi orang lain, lakukan. Kita merasa berdosa kalau kita tidak meng-sharekan informasi itu. Ya. Saya juga kan ketika mau masuk ke dunia konten kan, ada ya rasa was-was. Wah, jangan-jangan nanti ada haters nih ke saya kan. Pasti. Dan itu nggak bisa dihindari Nggak ya. bisa. Yang penting Udah. kita berpikir bahwa itu sesuatu yang akan ada, nggak suka sama kita, dan kita ngerilis aja gitu. Iya. Ya udah biasa aja itu komentar biasa aja gitu ya. Damai-damai aja. Yang penting kita mendeliver value, Iya. kita berkontribusi, Iya. kita ingin bantu orang. Yes. Mudah-mudahan kita punya konten bermanfaat. Yes. Mungkin untuk haters nggak bermanfaat Nggak ya. bermanfaat. Tapi untuk beberapa orang, sebagian besar orang Iya. mungkin itu bermanfaat. Bermanfaat. Sama kalau saya kan jualan makanan juga ya, misalnya ketika jualan produk juga kan kita nih kalau misalnya ingin mendeliver sesuatu kan namanya di lapangan ada aja kan Ada gitu aja. ya, kita pengen sempurna nggak bisa Nggak juga, bisa. ada aja komplain nggak bisa dihindari gitu ya, sama aja kan dalam hidup juga seperti itu ya. Nah, Ya itu santai aja, damai-damai aja gitu. nah, ngomong-ngomong makanan nih, ada makanan nih, coba dulu nih. Waduh, ada makanan nih. Tes dulu. Cocok yang mana nih? Cocok yang mana? Nah, ini Sama minum dulu boleh. Aduh, Lu dari saking- tadi kan ngomong terus. Wah, 14.30. Tapi kalau lagi ngajar ngalir aja ya. Berapa jam itu ngajar kan? langsung kayak ikut ngomong dari jam berapa sampai berapa? Kadang waktu terakhir sampai jam berapa? Apa sampai malam? Sampai malam kan tuh. Iya. Ngomong aja terus Iya, gitu. ngoceh terus, udah biasa. Makanya Bapak Dimas kalau ngajar ya, kalau sekarang podcast saya ngalir aja. Iya, karena saya ngikut nempel Bapak juga. Dia tuh kalau dari jam berapa? Jam 9 pagi sampai pernah sampai jam 1 malam. Sharing ngajar gitu. Ngomong aja, akhirnya saya ngikut-ngikut, nempel. Waduh, Pak Dimas, kata Pak Diki, waduh, Pak Dimas kok ngikut-ngikutin aja nih. Gitu ya, sampai malam-malam, sampai luar biasa. tobat begini ya. Itu kadang suara sampai saya serak gitu ya. Ya, nyampe lupa nih mau nyobain Oh produk. iya, iya. Gue lupa nih. Sampai Teman lupa. ada pesan sponsor, woi. Pesan sponsor Winter nih langsung hubungi saya Iya, gitu. ini nih. Nah, ini adalah Amor Cake. Iya. Amor Cake ini adalah roti yang luar biasa. Jadi teman-teman silakan nih langsung aja follow di Instagram Amor Cake. Ya, Amor Cake kemudian Bakery, ya. bakery, dan ini kalau pesan yang banyak ya dapat diskon. Kalau yang mau reseller juga boleh. Boleh. Ya kan, jadi jualan kan tuh. Nah, Ya. apa-apa. Udah biasa banget nih pesan, kayaknya. pesan sponsor jangan lupa ya rate-nya, jangan lupa rate-nya. Nah, gitu ya. Untuk teman-teman semuanya, nah ini yang mau pesan namanya Amor Cake, silakan hubungi ke Pak Ridwan atau Kang Ridwan. Nah, ini karena sangat-sangat mbahnya penting dan ini saya coba dulu ya. Udah. Ini kalah lah, ini ya kayak bakery-bakeryan itulah yang hati gitu, yang itu kalah lah gitu ya. Jadi ini top banget, markotop gitu ya. Tapi emang empuk, Nggak? empuk. Dan ini, oh tahun berapa Amor Cake ini berdiri awalnya? 2010. Wow, Oh, nggak. berarti sudah 14 tahun. Kalau sudah 14 tahun berarti udah top markotop, udah nggak usah diragukan lagi. Silahkan beli, pesen Amor Cake daripada yang mahal itu, lebih baik yang ini murah, gitu ya, tapi berkualitas. Ya, Mantap. siap. Mantap. Tepuk tangan dong, mantap. Itulah. Pak Dimas, ini kan Pak Dimas kan sekarang udah belajar kan, tetap terus mengupgrade diri kan. Tapi masih sering ikutan training nggak? Oh seperti itu? masih. Saya orangnya nggak ada orang yang guru tuh gengsi, mau ikut sama orang yang mungkin udah update terbaru lagi gitu ya. Tapi kalau saya ya ikut aja. Yang orang-orang top hebat mungkin yang di bawah saya umurnya gitu, saya tetap mau belajar kok. Oh ya. Karena saya mau meningkatkan diri, mau meningkatkan manfaat diri. Saya lebih belajar sama orang-orang yang top di bidangnya. Udah belajar aja. Ya, misalnya ada yang bilang, oh Pak Guru gitu ya, gitu. Kok mau belajar? Nggak apa-apa, kenapa emang? Kalau emang dia hebat, kamu lebih hebat dari saya mau belajar kok. Nggak usah gengsi atau segala macam, saya mau belajar. Kan tidak ada namanya lawan, tidak ada teman atau tempat belajar. Betul. Ya kan, teman atau tempat belajar, tidak ada saingan, adalah teman dan tempat belajar. Makanya saya mau belajar, kalau mau hebat, saya belajar. Kamu belum ya, kita sama-sama sharing. 1 tambah 1 bukan 2 tapi 11, jelas gitu ya. Jadi sama-sama untuk diskusi seperti itu.
Oke, kalau pengalaman yang paling berkesan ya, pengalaman hidup selama nempel dengan Pak Tung mungkin ya yang paling berkesan. Apa tuh yang paling berkesan? Arti kebijaksanaan. Apa tuh arti kebijaksanaan? Apapun yang terjadi sampai kita arti sendiri yang memberi arti. Nah, gimana gitu? Gitu. Coba terjemahkan menjadi bahasa manusia. Bahasa manusia gitu. Misalkan kita ribut sama orang, sama istri gitu ya. Apa arti dari kejadian ini? Saya bijaksana kah? Oh, memaknai suatu kejadian. Apapun, misalkan kita tabrakan atau apa, oh saya mungkin ada kesalahan. Misalkan tim kita nggak suka sama kita. Oh, apa arti jadi kejadian ini? Saya ada unsur salah apa? Saya nggak mau nyalain orang lain, tapi saya ada unsur salah apa? Pasti ada maksud baik Tuhan. Misalkan ada orang yang cerai gitu ya. Oke, apa maksud baik Tuhan saya seperti ini ditemukan dengan gini? Oh, dulu saya ada kesalahan. Maka saya nggak mau nyalain orang lain, berarti salah saya. Saya minta maaf. Saya selalu ya itu yang benar-benar saya sama istri saya gitu. Istri saya dia partai keras, saya juga partai keras gitu ya. Partai keras maksudnya keras, dia orangnya punya pendirian, saya juga punya pendirian. Okay. Nah, terus kemudian kalau misalnya salah ya saya bilang minta maaf ya, saya salah gitu. Walaupun dia kadang-kadang salah mulu. Ya mohon maaf, saya salah. Salah lagi. Iya mohon maaf, udah gitu aja. Karena belajar sama beliau, sama Patung gitu ya. Yang minta maaf dulu yang menang. Nah, udah. Jadi nggak usah ego. Oh saya benar, dia juga merasa oh gue juga benar. Jadi saya ya pokoknya oke, saya salah. Padahal kita tahu kita benar, dia tuh salah. Ya udah, sih minta maaf dulu lah. Ketika kita minta maaf ya udah, ntar lama-lama lega. Nah, apalagi suami istri ketika udah ada kodratnya. Kodratnya apa? Istri itu udah tempatnya suka marah-marah. Suami itu di mata istri salah mulu udah. Cuma ada ketawa tuh. Di mata itu udah kodrat. Oh, udah kodrat ya. Ini di sini kepada ketawa. Ada ketawa dia, berarti saya merasa dia. Salah mulu. Ya udah kodratnya begitu. Ya kan? Udah damai-damai aja hidup aja. Udah kodratnya. Tapi ya udah diam aja dulu. Ibaratnya udah keluar dulu, ya kan? Kemana dulu? Kalau misalkan biasanya nih suami istri gitu ya, kalau misalnya lagi marah, ya udah bangku ya gini. Nanti kalau udah kangen, ya udah gini, ntar akhirnya udah tidur lagi langsung beres. Besok pagi udah seger gitu ya. Iya, aduh. Tadi tit gitu. Kalau malam gitu ya, beres, sudah gas, ya udah, ya itulah, ya jadi ya nikmatin proses ternyata polanya sama, sama polanya begitu, jadi ya damai-damai aja gitu. Jadi poin intinya adalah ilmu memberi arti atau kebijaksanaan yang saya dapetin. Betul, Patung suka bilang gitu ya, ilmu memberi arti ya. Sampai kapan bu? Sampai kita sendiri yang memberi arti. Bahkan dulu kalau nggak salah saya pernah diajarin Patung tuh. Ada checklist minta maaf ya kalau nggak salah ya. Iya, minta maaf boleh. Jadi suami minta maaf duluan, checklist gantian gitu istri. Ya kan. Ya minta maaf dulu yang menang. Kalau misalkan udah 3 kali ini, sekarang giliran kamu yang minta maaf. Oh enggak, siapa betul, yang kamu yang salah? Terus saya udah minta maaf. Masa kamu nggak memaafkan? Begitu, ulangin lagi. Saya udah minta maaf loh. Saya salah, saya minta maaf. Kamu maafin nggak? Betul. Enggak gini-gini, ya udah nanti sabar dulu ya, nanti kamu reda dulu deh, reda dulu biar sampai adem, baru. Sekarang saya udah minta maaf, sekarang giliran kamu minta maaf. Ya udah minta maaf gitu. Ya udah saya maafin, ya udah, damai dan seterusnya ya sudah gas gitu. Karena kedua belah pihak punya andil ya terhadap satu kejadian. Nggak mungkin salah satu pihak aja ya, keduanya itu punya. Oke, ini Mas nih terakhir nih. Ya. Ada tips gak nih buat teman-teman yang ingin jadi sukses dan hebat seperti seorang Oke. Kalau mau sukses, mau hebat, pertama adalah satu, niatkan dulu dia mau kemana arahnya. Kamu mau kemana nih arahnya nih? Karena kalau orang nggak punya visi atau misi, nggak punya untuk goal semua kemana, ya susah kayak jadi manusia biasa dan bingung. Contohnya lagi, misalkan kita mau naik taksi, ya kan? Gua naik taksi terus bilang, "Bapak mau kemana?" Terserah. Bingung nggak? Bingung. Bingung, terserah Pak. Lah, kamu keluar ngapain sih sini gitu, nyapain aja. Tapi kalau misalnya, saya pengen ke sini, malaikat ngikutin. Saya pengen ke sini, goal ke sini. Udah kalau ke sini ya sudah, berarti nanti akan diarahkan. Yang kedua adalah ikutin Jadi ada gini. Ada 3 nih tahapan ya. 1, buku apa yang kita baca. Yang kedua, dan dengan siapa kita bergaul.
Oke. Yang ketiga, siapa yang kita follow. Follow Instagramnya, media sosialnya, cara ambil dia keputusan. Kemudian cara dia mencari duit. Cara dia nilai-nilai kehidupannya. Nah, follow, maksudnya follow itu bukan hanya media sosial, tapi cara dia ngambil keputusan dan seterusnya. Cara dia belajar seperti apa. Itu 3 poin itu sangat-sangat banyak penting. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang kepingin jadi orang sukses, ya 3 follow itu teman-teman ikutin, langkahkan itu, terus kemudian nikmatin prosesnya, bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan, dan jangan lupa follow namanya Amar Cake, Amar Cakes. Amor Cakes. Amor Cakes, jelas ya, itu penting itu. Siap. Oke. Ya. Masih banyak nih udah sharing untuk Sobat Kang Ridwan, mudah-mudahan bisa bermanfaat Ya. dan sukses selalu Ya. untuk. Dan jangan lupa follow Dimas Ananto. Oh, Dimas Ananto, gitu ya. dong. Ayo. Subscribe ya. Subscribe, YouTube-nya juga Dimas ada Ananto. ya. Jadi Di sana kalau banyak belajar properti ya. Ya, jadi teman-teman yang mau belajar properti, dunia properti lelang, Cesi, Aida, silakan follow di Instagram dan DM dari Kang Ridwan gitu. Jadi pengen tahu ada berapa banyak nih yang DM di Instagram. Dan teman-teman mau nggak yang namanya ebook dari Ternak Properti? Silakan DM kemudian dari Kang Ridwan. Nah, itu berarti saya akan melihat berapa orang yang Ya. follow dan DM itu. Nanti akan diberikan di-emailkan sama tim kita untuk ke teman-teman semua di DM di ternakproperty.com. Siap. Thank you. Terima kasih banyak Pak Dimas sekali lagi. Terima kasih banyak ya. Tepuk tangan dong semua. Ya, Mantap. mantap. Mantap.